Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini saya berada di depan pintu 310. Tepatnya di arah barat daya dari Masjid Nabawi atau alun-alun dari Masjid Nabawi ya, yang sebelah barat daya atau yang lebih dikenal dengan Sukul Manakhah, pasar yang didirikan Rasulullah di alun-alun Masjid Nabawi ini di sebelah barat yang menyusur dari utara sampai selatan. Mari kita lihat situasi suasana di Sukul Manakhah pada pagi hari ini. Ada apa saja yang dapat kita explore untuk kita ceritakan sejarah-sejarahnya. Di depan saya ini adalah lapangan barat daya dari Masjid Nabawi. Kita lihat di situ, itu sisi sebelah selatannya, dan di sebelah selatan kemarin sudah kita review bagaimana situ ma'rad imarati Masjidin Nabawi dan juga ma'rad dan mathaf As-Sirah An-Nabawiyah. Kita lihat di sisi utara, sekarang saya menghadap ke utara atau kita menghadap ke utara. Di situ ada tempat untuk mengisi air zam-zam, dan tiap pagi diberikan plastik gratis ya, dan bisa mengisi air zam-zam. Lantas itu di sebelah utara kita adalah bagian ini ya, gedung pemerintahan atau gedung yang mengurusi organisasi Wakaf Haramain sini. Baik, ada apa saja di sisi barat daya dari Masjid Nabawi, atau tepatnya di arah pintu keluar 310 tempat tadi saya melaporkan pada saudara sekalian. Di barat daya ini kita dari kejauhan melihat ada sebuah masjid ya, yang dengan menara dan kubahnya. Dan juga di sana juga ada sebuah masjid juga. Nah, tepat di depan pintu 310 atau di Plaza Sukul Manakhah ini, kita akan mendapati dua masjid atau tiga masjid di seberang hotel Funduk Thayyibatul Madinah. Tadi di seberang sana ada tiga hotel. Ada tiga masjid. Apa saja? Mari kita explore masjid apa aja yang ada di sekitar barat daya dari kota Madinah. Ini saya jalan untuk menuju ke masjid tersebut. Nanti kita akan mencoba melihat sejarah atau cerita di balik masjid-masjid tersebut. Ini bagian barat daya masjid direnovasi ya. Kita lihat masjid direnovasi. Kita insya Allah akan menuju ke masjid pertama yang besar, yang cukup besar lah dibanding dengan masjid di depan kita itu. Masjid di depan kita atau di depan saya yang besar ini adalah Masjid Ghamamah ya, Masjid Ghamamah atau Masjid Musalla. Ada dua nama, yang pertama Musalla dan yang kedua namanya Masjid Ghamamah. Dikatakan atau dinamakan Masjid Ghamamah. Kita lihat di kejauhan pelataran Masjid Ghamamah sedang disiram ya, biar tidak terik, karena memang situasi atau suasana di Madinah pada waktu-waktu ini sangat terik sekali, lebih dari 40 derajat, 41 dan lain sebagainya. Apa aja atau bagaimana sejarah dari Masjid Ghamamah? Kita lihat di situ ada papan yang memberikan informasi kepada kita. Ada dua papan ya, dua di sana, ada satu lagi tentang Masjid Ghamamah ini. Mari kita coba baca dan kita coba artikan apa saja sih cerita yang ada di Masjid Ghamamah ini. Ya, ini kita lihat bahwa masjid ini adalah tempat terakhir Nabi Muhammad untuk melakukan sholat ya, prayed the two Eids. Beliau itu sudah melaksanakan atau melakukan dua sholat Idul Fitri dan Idul Adha ya, dua sholat Id dan sholat untuk meminta hujan atau sholat istisqa di situ. As the Rashidun Khalifah Utsman bin Affan, pada masa Khalifah Utsman bin Affan prayed in it during his succession ya. Jadi Utsman bin Affan itu sholat di masjid ini ketika suksesi atau ketika pergantian kepemimpinan dari Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman. Jadi ketika pergantian kepemimpinan, Sayyidina Utsman ini sholat di masjid ini, di Masjid Musalla atau Masjid Ghamamah di sini. Dan this mosque was known as the prayer hall and called it and the surrounding area. Oke ya, jadi ini sedikit sejarah tentang Masjid Ghamamah atau Masjid Musalla. Lantas kenapa dinamakan Masjid Musalla? Ini sekalian kita jalan ke papan sebelahnya sambil kita melihat sisi
luar ya dari Masjid Ghamamah atau Masjid Musalla ini. Ini bangunannya sangat kokoh sekali ya, karena dibangun dilapis dengan batu yang besar atau batu-batu yang kokoh saya kira. Ini kita lihat bagaimana situasi Masjid Ghamamah banyak dikunjungi oleh para jamaah. Kita nanti akan coba melihat atau membaca apa saja yang dapat kita dapatkan pengetahuan dari Masjid Ghamamah ini. Ini situasi dari Masjid Ghamamah. Baik, jadi al-musalla refers to the square. Jadi musalla, al-musalla dikatakan masjid musalla ya. Itu yang berlokasi di southwest ya, di barat daya dari Masjid Nabawi, dan ini area ini pada dulunya dikenal sebagai Manakhoh ya. Jadi which is Madinah South. Jadi Manakhoh ini adalah pasar di kota Madinah, menyaingi pasar milik Yahudi ya yang di Khaybar sana. In several places in this square the Prophet jadi performed 8 feet, 8 adha and the prayer for rain. Jadi di tempat ini Nabi Muhammad itu pernah melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga sholat istisqa. In addition, the Prophet also performed the absence funeral prayer for Najasyi. Di tempat ini juga Nabi Muhammad itu pernah melaksanakan sholat ghaib untuk Najasyi, King of Abyssinia, jadi Raja Abyssinia. Kita tahu bahwa Raja Abyssinia itu pertama kali menerima sahabat yang hijrah ke Abyssinia ya, ke Abyssinia atau Somalia sekarang ini. Jadi Masjid Musalla atau Masjid Ghamamah ini adalah tempat terakhir atau tempat bukti terakhir Nabi Muhammad itu melaksanakan Id sebelum beliau itu meninggal dunia. It is also called Masjid Al-Ghamamah. Ini juga dikatakan atau dinamakan Masjid Al-Ghamamah karena it was reported that a cloud Ghamamah, karena pernah diceritakan bahwa Ghamamah atau mendung awan ya, awan mendung blocked the sun rays, jadi menahan sinar matahari di atas Nabi Muhammad ya, untuk protect him during the prayer. Jadi untuk melindungi beliau selama sholat, meminta hujan di tempat ini ya. Jadi Masjid Musalla was constructed in the Umayyad era. Masjid Musalla ini dibangun pada masa dinasti Umayyah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memimpin Madinah pada tahun 87 dan sampai 93 Hijriah. Ini Masjid Ghamamah. Mari kita lihat sekarang situasi luar dari Masjid Ghamamah. Nah, ini sisi depan dari Masjid Ghamamah. Kemudian kita memutar ya. Kita akan memutar lewat luar saja biar lebih terlihat. Ini ya sisi keindahan bangunan dari Masjid Ghamamah. Ini situasinya. Nah, ini kita berjalan menuju ke sisi selatannya. Nah, itu adalah pintu untuk masuk jamaah wanita. Jadi ini masjid yang paling dekat dengan Masjid Nabawi yang digunakan untuk sholat. Nah, ini Masjid Ghamamah itu. Nah, pintu masuk untuk jamaah wanita. Di samping sebelah itu kita lihat jamaah wanita yang sedang melakukan sholat Masjid Ghamamah. Jadi sebelah barat ya, sebelah barat. Ini masjid paling dekat dengan Masjid Nabawi yang masih digunakan untuk sholat. Sedangkan di sekitar Masjid Nabawi yang lain itu tidak digunakan untuk sholat. Ini sisi dari barat. Ini sisi pengimaman atau sisi selatannya kita lihat. Ini sisi selatannya, di mana sisi pengimamannya, bangunannya itu mirip sekali dengan bangunan-bangunan era Turki Utsmani ya. Nah, kita lihat. Kita lihat ini bangunan sisi pengimaman dari Masjid Ghamamah. Sangat luar biasa. Saya ambil dari arah agak jauh. Wah, Masya Allah. Banyak sekali merpati, gunung kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sisi pengimaman dari Masjid Ghamamah. Terus kita mencoba untuk melingkar, memusing kata orang Melayu. Itu menuju ke sisi bagian timur dari Masjid Ghamamah. Sisi bagian kita sekarang menuju bagian timur Masjid Ghamamah. Melingkar ya, lihat sisi bagian timur Masjid Ghamamah. Yang tadi bagian baratnya digunakan tempat untuk jamaah wanita melaksanakan sholat. Ini sisi timur, hanya tembok dan juga jendela saja. Kita lihat jendela-jendelanya, aksen Turki Utsmani itu sangat kental sekali di bangunan ini.
Oke, kita akan mendekat untuk masuk mereview bagian dalam dari Masjid Ghamamah. Kita lihat banyak sekali jamaah yang apa namanya berziarah ke Masjid Al-Ghamamah. Nah, kita lihat di sini ya. Pintu-pintunya talis terbuat dari talis yang tebal. Ini jamaah-jamaah yang menuju untuk berziarah ke Masjid Ghamamah. Oke, coba kita lihat masuk ya, untuk melihat bagaimana dalam dari Masjid Ghamamah ini. Kita explore. Mari kita lihat Masjid Ghamamah ya, dari sisi depan. Kita lihat interiornya, langit-langitnya, bentuknya putih. Kita lihat turun dan dihiasi lampu-lampu gantung yang sangat cantik sekali. Di bagian kanan ini adalah bagian perempuan ya, bagian tempat perempuan yang tadi kita lihat masuk dari sebelah kanan. Lantas kita lihat berputar ya, Masjid Ghamamah. Ini area yang favorit untuk bersandar saya kira di sini. Depan penuh dengan AC sehingga meski di luar panas tapi di dalam sangat-sangat dingin. Ini kubah yang kedua, kubah yang ketiga tadi. Kita berputar saja ya. Ini kubah yang ketiga. Atas kubah yang keempat, 5, 6, ada 6 kubah. Di belakang bagian belakang itu 1, 2, 3. Lantas di depan juga 1, 2, 3. Ada 6 kubah dari Masjid Ghamamah ini. Dan setiap masjid di Arab Saudi itu ada fasilitas minum gratis. Ini ya. Kita ambil satu untuk menemani perjalanan kita, melanjutkan ke masjid berikutnya, yakni yang ada di bagian utara atau dari masjid ini ya, bagian utara dari masjid ini, yakni Masjid Abu Bakar. Apa sejarah dari Masjid Abu Bakar yang ada di bagian utara persis di Masjid Ghamamah ini? Mari kita lanjutkan perjalanan kita sedikit di utara. Dari pintu keluar ini kita sudah bisa melihat, nah itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita lanjutkan. Kita lihat ramainya para peziarah untuk mengunjungi Masjid Ghamamah ini. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kembali kita rasakan situasi terik panas di Suk Manakhoh ini. Kita bergegas saja ya. Apa sih sebenarnya sejarah dibalik berdirinya masjid dari Abu Bakar As-Siddiq ini? Lebih kecil dari Masjid Ghamamah, mungkin sekitar sepertiga atau setengahnya dari Masjid Ghamamah yang tadi kita masuk di dalamnya. Kita lihat sejarah dari masjid ini, bisa kita baca di papan ini ya, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah salah satu masjid di bagian musalla atau tempat sholat area. Tempat area ini juga dinamakan Abu Bakar As-Siddiq karena selama masa Abu Bakar As-Siddiq pernah melaksanakan sholat Id di sini, di mana masjid sekarang itu berdiri. Jadi mengikuti tradisi Nabi, yakni ketika Nabi berada di satu tempat kemudian beliau melakukan sholat, maka dibangun sebuah masjid di situ sebagai tanda ya, tetenger dalam bahasa Jawanya. Maka masjid ini dibangun pada masa dinasti Umayyah ya, ketika itu dikhalifahi oleh Umar Abdul Aziz ketika menjadi gubernur Madinah di tahun 87 sampai 83 Hijriyah. Ini bentuk dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita lihat sisi luarnya dulu ya. Sisi luarnya mungkin kita akan mengambil jarak agak jauh sehingga kita bisa melihat lebih komprehensif dari sisi luar dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kita berjalan menuju ke arah utara untuk melihat bagaimana bangunan luar dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Sisi luarnya ya. Ini sisi utaranya, kita lihat ada menara yang tinggi, cukup megah menaranya ya.
tidak terlalu tinggi tapi gemuk begitu. Ini kita lihat dari batu-batu yang tidak di kotak seperti yang di kita ini ya. Nah, ini kita lihat. Ini sisi dari utara dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ini sisi utaranya ya, kita lihat. Soalnya ada tempat juga yang kosong gitu untuk tempat masuk bagi wanita mungkin dulunya, tapi sudah nggak difungsikan. Di sisi dari barat Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ya, terlihat sekali batu-batunya tersusun acak, tidak serapi Masjid Humamah. Kita lihat kalau di sana Masjid Humamah itu tersusun rapi, kotak-kotak begitu ya. Sementara bangunan Masjid Abu Bakar As-Siddiq itu batunya terkesan acak. Kita lihat ini lah. Mungkin ada dua kali renovasi ya, karena lihat di situ ada kayu yang menahan. Kemudian dibangunnya ada bangunan lagi. Bagaimana sisi luar atau sisi dalam? Sisi dalam dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita explore lebih dalam lagi. Ini adalah tanda tertengar dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita lihat di situ tahun perihapan itu hadza Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu teker 1245 seperti penanda kerajaan Utsmani itu ya. 1254 maaf, 1254. Bagaimana sih dalamnya dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bangunan dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq, satu kubah. Kubah kita lihat, satu kubah besar sekali, kemudian ditopang oleh tiang-tiang kubah yang terdiri dari batu bata yang disusun ya. Oke, ini ada pintu kedua sebenarnya. Ini pintu ketiga. Sangat sederhana sekali Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tiang-tiang ditopang oleh ini ya, maaf, kubah cocoran ini ditopang dengan tiang-tiang dari batu, terjadi batu bata, kemudian di bawahnya dasarnya itu adalah batu-batu gunung itu ya, batu-batu gunung. Ini adalah bagian dalam dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita lanjutkan keluar untuk menuju masjid yang ketiga dari sisi Manakah atau barat daya dari Masjid Nabawi ini ke Masjid Umar. Ke Masjid Umar itu letaknya ada di bagian sisi lebih barat daya lagi. Sebenarnya ada yang lebih dekat, yakni Masjid Ali yang kita lihat jauh di sana, itu Masjid Ali ya. Tapi itu nanti kita akan eksplor bersamaan dengan bagian sisi barat dari Masjid Nabawi, dari Plaza Masjid Nabawi. Sedangkan bagian sisi barat dayanya atau lebih ke sisi selatannya nanti kita akan menemukan Masjid Umar. Masjid Umar ini letaknya di sisi lebih barat daya lagi, sisi selatan Masjid Humamah. Kalau kita lihat ini Masjid Humamah, maka ke arah sana ya, sisi barat daya lagi dari Masjid Humamah. Kita akan coba melanjutkan perjalanan kita menuju Masjid Umar bin Khattab. Bagaimana sisi sejarah sehingga terbentuk atau terbangunnya Masjid Umar bin Khattab? Mari kita explore perjalanan kita ke Masjid Umar bin Khattab yang berada di sisi barat daya dari Masjid Humamah atau Masjid Nabawi. Kita melintasi agak jauh sebenarnya ya. Kita melintasi gang hotel itu saja ya, untuk menuju sisi barat daya. Nanti ketika kita sampai di ujung jalan itu kita akan spill Masjid Humamah dan Masjid Abu Bakar yang nampak di situ, sehingga kita ketahuan jaraknya dari Masjid Humamah dan Masjid Abu Bakar itu berapa jauh atau berapa lama ketika kita berjalan kaki dari dua masjid tersebut. Kita nanti masuk lewat samping hotel itu saja ya. Nih terlihat di sana menara dan kubah Masjid Abu Bakar yang tadi barusan kita masuki, dan ini adalah Masjid Humamah.
Kita akan lewati gang ini ya untuk menuju Masjid Umar. Masjid Umar ini lebih sederhana bentuknya sebenarnya daripada Masjid Humamah. Memang kelihatan lebih luas, cuman secara estetika itu lebih estetik Masjid Abu Bakar. Masjid kecil cuman estetik ya, terlihat bentuk klasik. Sedangkan Masjid Umar ini kelihatannya sudah dipugar dengan bentuk bangunan yang agak baru ya. Nah, di balik tembok ini, seberang tembok ini maksud saya, itu masuk atau muncul Masjid Umar. Nah, di depan kita ada kelihatan Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa sejarah yang melatar belakangi didirikannya Masjid Umar? Mari kita lihat nanti di keterangan yang ada di atau plakat yang ada di sisi Masjid Umar bin Khattab. Kita lihat dari sisi depannya, sangat sederhana sekali, beda dengan Masjid Abu Bakar. Terlihat seperti ornamen Masjid Nabawi ya, artinya antara kubah dengan menara itu ada jaraknya, tidak simetri. Kalau umpamanya kita dengan bahasakan simetris ya, tidak simetris. Kalau di Masjid Abu Bakar, kubahnya berada di tengah-tengah. Masjid Humamah ada 6 kubah yang imbang ya, sedangkan Masjid Umar ini 1 kubah namun agak jauh kemudian ini baru menaranya. Ini menara Masjid Umar. Kita lihat menara Masjid Umar. Apa yang latar belakangi sejarah didirikannya Masjid Umar? Mari kita lihat di keterangan yang dituliskan oleh pemerintah Arab Saudi ini ya. Ini Masjid Umar bin Al-Khattab. Jadi masjid ini dinamakan setelah Umar bin Khattab, berdasarkan bukti sejarah dibangun pada tahun 850. Ini juga disebutkan bahwa masjid ini didirikan di atas bekas di mana Nabi Muhammad itu melaksanakan sholat id, pernah melaksanakan sholat id di sini. Umar bin Khattab selama beliau menjabat menjadi khalifah atau diamanai menjadi khalifah juga pernah sholat di area ini. Oleh karenanya masjid ini dinamakan Masjid Umar. Jadi bangunan yang sekarang itu sudah berbeda ya dengan bangunan pada masa didirikannya Masjid Umar bin Khattab ini. Bagaimana bentuk Masjid Umar bin Khattab? Mari kita lihat ya dari kejauhan saja biar nanti tampak tadi. Jadi bagian depan sudah, nanti kita kitari lagi deh. Ini kita memutar ke sisi barat ya. Di samping kita lihat. Ini sisi samping dari bangunan Masjid Umar. Sayangnya tidak dibuka ini masjid ini, sehingga kita tak tahu, atau mungkin di depan ini adalah sahahnya ya. Biasanya kalau masjid-masjid Arab begitu, di antara bangunan utama itu seperti Masjid Abu Bakar tadi dengan batas tembok di situ. Biasanya di sini ada pelataran sebagaimana Masjid Nabawi juga ya. Biasanya gaya-gaya pembangunan masjid di Timur Tengah semacam itu. Kita lihat ini bangunan kubahnya juga sederhana, dilengkapi dengan ventilasi di situ ya. Kemudian bentuk batanya itu acak, tidak bentuk bata yang tersusun rapi kotak-kotak sebagaimana Masjidul Humamah. Kita lihat ya, terus berputar mengelilingi. Sekarang kita berada di sudut selatan dari Masjid Umar, dan ini kelihatannya pagar. Artinya kalau pagar berarti memang masjid utama, terus di sini adalah sahahnya ya, artinya halaman belakang. Di tembok belakang ini kita lihat mungkin agak jauh ya, biar kita bisa melihat bagaimana penampakan dari sisi mihrab Masjid Umar bin Khattab ini. Ini berada di tengah jalan soalnya. Nah ini kita lihat semuanya ya penampakannya dari sisi mihrab atau sisi pengimaman dari Masjid Umar bin Khattab. Kita akan terus mengelilingi ke sisi timur ya, tembok timur dari Masjid Umar bin Khattab. Kebetulan ramai para peziarah sedang mengunjungi situs-situs di dekat Masjid Nabawi. Ini adalah sisi timur. Temboknya sudah tembok modern ya, bukan lagi seperti tembok yang terbuat hanya dari batu-batu yang disusun acak yang kita lihat tadi. Namun sebenarnya ini kalau kita bisa masuk ke dalamnya eksotis saya kira, karena bangunannya berbeda dengan Masjid Humamah maupun Masjid Abu Bakar ya, karena dia nampaknya memiliki halaman.
Kalau tadi Masjid Ghamamah dan Masjid Abu Bakar tidak memiliki halaman ya. Nampaknya Masjid Umar ini memiliki halaman, sehingga akan nampak lebih berbeda ya, atau kesan masjid-masjid yang dibangun pada masa pertengahan Islam itu akan nampak muncul. Sayang kita nggak bisa melihat di dalamnya karena memang dalamnya, ini saya mencoba untuk mendekat ya, kosong ya kan. Ini pintu, mungkin dulu madrasah gitu kalau zaman dahulu ya. Lantas ini pintu utamanya dikunci, kita tidak bisa masuk di dalamnya ya, kunci. Sayang sekali banyak coretan. Dan ini adalah barcode ya dari pemerintah Arab Saudi atau cultural heritage. Ini salah satu peringatan agar tidak mencela-cela, tapi sayangnya kita tidak bisa merawat bangunan secara baik. Jadi itulah sebagian situs-situs Islam di seputaran barat daya Masjid Nabawi. Baik saudara sekalian ya, semoga perjalanan kita tadi menyusuri 3 masjid satelit ya, masjid kecil di sekitaran Masjid Nabawi bisa menambah pengetahuan kita akan jejak-jejak masa lalu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat sholat didirikan masjid di dalamnya atau di situs tersebut, sehingga bisa menjadi penanda bagi generasi-generasi berikutnya untuk masih mencintai sahabat, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari depan Masjid Umar ini saya sudahkan laporan saya tentang situs-situs Islam di sekitar barat daya dari Masjid Nabawi. Semoga semua pemirsa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengunjungi langsung situs-situs tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.